Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam peringatan Hari Doa GPIB pada hari ini. Dan marilah kita membaca Alkitab, kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus, agar firman Tuhan yang kami baca dan dengar pada malam ini memberikan kepada kami semangat untuk terus menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam rumah tangga Kristiani, dalam kehidupan bergereja kami. Oleh karena itu, biarlah firman itu menuntun kami semua, sehingga kami semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah dari hari ke hari. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, dan tuntunlah kami sehingga kami hidup dalam terang dan menjadi anak-anak terang. Bersabdalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab dari Injil menurut Lukas pasal 9. Kita akan baca ayat 18 sampai ayat 21. Yang menyatakan sebagai berikut. Pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus tampil di Galilea, ia memanggil para murid, dan sesudah itu mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mengajar dan memberitakan firman Tuhan di berbagai tempat. Banyak orang disembuhkan, banyak orang percaya lalu mengikuti Yesus, tetapi banyak orang menolak Yesus juga, termasuk ahli Taurat, kaum Farisi dan Saduki. Dalam Lukas 9 ayat 18-21, Yesus berdoa. Dan setelah berdoa, ia menyampaikan pertanyaan evaluatif kepada para muridnya. Pertama, menurut orang banyak, siapakah aku? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang dari nabi-nabi dahulu yang bangkit. Itu berarti orang banyak itu belum mengenal Yesus. Kedua, menurut kamu para murid, siapakah aku? Dijawab oleh Petrus, Mesias dari Allah. Sesudah pengakuan Petrus,
sebagai pengakuan imannya itu, Yesus mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa penderitaan. Dan ia harus berjalan menuju salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Para murid akan mengikuti jejak penderitaan itu. Kata Yesus dalam ayat 22, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, percakapan Yesus dengan para murid memberi penekanan bahwa satu, pengakuan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat merupakan tanda pengenalan yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan persekutuan. Yang kedua, pengakuan Petrus didasarkan dengan sikap ketaatan dan kesetiaan. Menurut Injil Matius mencatat bahwa pengakuan Petrus merupakan pemberian Allah Bapa. Kata Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di sorga. Kata Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di sorga. Matius 16 ayat 17. Diikuti pemberian kepercayaan. Engkaulah adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Karena itu para murid dipersiapkan untuk memberitakan firman Allah. 3. Petrus dan para murid telah belajar mengenal kuasa Yesus, mengenal firman-Nya, mengenal kasih-Nya, mengenal karya penyelamatannya, mengenal perbuatannya, mengenal pengorbanannya, dan mengenal pelayanannya. Jadi percakapan Yesus dengan para murid tentang pengenalan akan Kristus memberi keyakinan bahwa orang harus memiliki prinsip yang teguh untuk mengikut Yesus di tengah pergumulan dunia. Setiap orang percaya harus hidup seperti Yesus, untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena itu di awal pembacaan tadi, Yesus mengasingkan diri dan ia berdoa. Kemudian datang para murid, baru ia bercakap-cakap dengan mereka. Orang percaya yang mengenal Kristus harus terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Saudaraku, hari doa GPIB pada hari ini mengingatkan kita semua yang telah mengenal Yesus untuk tekun dalam doa. Kita tidak boleh lalai. Dunia yang sedang bergumul mengingatkan kita semua untuk tekun berdoa. Pergumulan doa Yesus di Taman Getsemani adalah pembelajaran bagi kita supaya kita sungguh-sungguh bertekun. Yesus berkata kepada para murid,
tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ini peringatan penting bagi kita agar kita tidak lalai hidup dalam doa. Menurut Martin Luther, doa adalah napas hidup orang percaya. Jikalau orang percaya lalai berdoa, artinya napas hidupnya berakhir atau mati. Kenyataannya, ia tetap hidup. Hidupnya tetap berjalan, raganya tetap bergerak, tetapi hanya sebagai robot. Hidupnya kehilangan spirit. Kehidupan rohaninya kering. Hidupnya tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, gereja berdoa dalam kesungguhan, memohon ketaatan dan kesetiaan agar dalam masa-masa berada pada area yang terbatas dalam keluarga sebagai program social distancing, semua tetap memiliki sikap kreatif, hidup dalam pengenalan akan Kristus melalui doa dan pembacaan Alkitab, serta tetap melayani sesama dengan penuh sukacita. Firman Tuhan menguatkan dan memberi harapan bagi kita supaya kita hidup dalam ketekunan iman. 2 Petrus 3 ayat 18 menyatakan, tetapi bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan pujian pada Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Allah. Hidup dalam doa yang sungguh. Hidup dalam pengenalan akan Yesus. Yesus pasti menyertaimu. Arahkan hati dan pikiran pada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Amin.